Well, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the second video. Ya, selamat datang di video kedua. And okay, let's start. So on this second video, we are going to talk about latent heat atau panas laten. Ya. Nah, di dalam fisika panas ya, atau in the thermal physics ya, there are thermal that be used to rise up the temperature of material, and also there are some heat that is used to convert the material phase. Ya. Nah, ini maksudnya apa nih? Saya ngomong apa tadi ya? Jadi intinya gini, ada sebuah benda misalnya. Ini katakanlah es ya. Ini jangan dihiraukan ya. Ini nanti aja belakang. Jadi misalnya saya punya es. Ya. So let's say I have an ice. Ya. Nah ini es misalnya ya. Ini es batu ya. Cube, ice cube ya, atau es batu. Nah, ini kan dia fasenya padat. Es itu kan padat. Ya. Dia padat atau solid ya. Dan biasanya es itu suhunya di bawah 0 derajat Celcius ya. Karena tidak mungkin ada es di suhu 25 derajat Celcius ya. So logically ice cube will only exist on the temperature of below 0 degree of Celsius ya. Jadi di bawah 0 derajat Celcius ya. Let's say minus 10 degree of Celsius ya. Nah, kemudian kita panasi, and then this cube is heated using heat ya, using source of heat ya. Jadi es batunya itu dipanasi menggunakan panas, ya. Dipanasi menggunakan panas, pastikan dia meleleh. Ya. Nah, melelehnya itu kan tidak tiba-tiba langsung meleleh, tapi ada prosesnya. Nah, prosesnya apa? Pertama, panas itu digunakan untuk menaikkan suhu dari yang tadi awalnya minus 10 derajat Celcius menjadi ice cube ya, ice cube ini, and then it's still solid ya. The face of the ice cube is still solid, but because of there is a heat, because of heat on this ice cube, the temperature is, let's say, 0 degree of Celsius ya. Jadi panasnya itu membuat suhu dari es itu meningkat ya, dari yang tadi minus 10 ya menjadi 0 derajat Celsius. Nah, ketika 0 derajat Celcius ini kalau kita panasi lagi ya, dia lama-kelamaan akan menjadi air ya. Ya, dia lama-kelamaan akan menjadi air. Water ya. So the water is liquid ya. Jadi kalau air itu kan dia cair ya. Nah, suhunya adalah 0 derajat Celcius ya. Nah, jadi heat yang digunakan di sini itu yang disebut sebagai latent heat ya, atau panas laten ya. Jadi panasnya itu tidak digunakan untuk meningkatkan suhu material, tetapi panasnya digunakan untuk merubah benda yang tadinya dia padat menjadi cair gitu ya. Nah, jadi berbeda gitu ya. Kalau yang bukan latent heat atau yang bukan panas laten itu digunakan untuk menaikkan suhu ya. Seperti contohnya ice cube, the solid ice cube with the temperature of minus 10 degree of Celsius. When we put heat into this ice cube, so the temperature of ice cube will be rise up, let's say
until 0 degree of Celsius, but the phase still solid, still solid. And then we keep trying to give heat into the ice cube, and then the cube is melt, Jadi es batunya itu meleleh, from solid into liquid, dari yang tadinya padat menjadi cair, gitu ya. Nah, tapi suhunya tidak meningkat karena panas yang digunakan untuk panas yang digunakan itu tidak untuk meningkatkan suhu, tapi untuk merubah fase benda ya. Nah, ini yang dinamakan sebagai latent heat gitu ya. Nanti kalau kita teruskan ya, if we give heat ya. Nah, nanti air ini gitu ya, dia tetap menjadi air ya, liquid. Nah, misalnya dipanasi terus sampai suhu 100 degree of Celsius ya. Nah, kemudian kita panasi lagi ya, Nah, nanti dia akan menjadi uap air ya. So it will transform into steam ya, atau uap air. Steam ya, and steam is gas ya, but the temperature is still 0 degree of Celsius ya. Jadi ini termasuk latent heat ya. Karena dia panasnya tidak digunakan untuk meningkatkan suhu. Ini kan suhunya masih sama ya, tapi dia menggunakannya untuk untuk merubah dari liquid menjadi gas. Nah, itu adalah prinsip daripada heat and calor and latent heat gitu ya. Oke. Kita akan membahas soal ini ya. Oke. So let's start with this problem ya. Oke. Nah, perhatikan grafik pemanasan 500 gram es ya, suhunya minus 10 derajat Celcius ya. So we have ice cube here. So we have ice cube ya. Okay, we have ice cube. Yeah. And the M, the mass of the ice cube is 500 gram. Ya. Nah, 500 gram ya, mass of ice ya. Jadi masanya adalah 500 gram ya. And the T of ice ya is minus 10 degree of Celsius ya. Jika kalor jenis es ya, so CS is 2,100 joule kilogram degree of Celsius ya. Kalor jenis air ya, water. Nah, kalor lebur es ya, L ice. Kalau lebur means heat to make something melt ya. Jadi kalor lebur untuk es. Jadi es itu membutuhkan kalor 336.000 joule per kilogram ya, untuk merubah dari cair menjadi padat, dari padat menjadi cair. Ya. Ini adalah 336.000. Nah, ini berapakah kalor ini? Ya, nggak apalah. Mungkin ini ABCD aja ya, sekalian. ABCD. Oke. Nah, sekarang kita lihat proses dari A ke B. Nah,
Ini grafik suhu dan waktu. Kalau grafik suhu dan waktu, ketika ada grafik yang miring seperti ini, ya, there is a decline, ya. Yeah, if you got a line like this, yeah, it means that only hit, yeah. But when you got B into C, ya, ini kan datar, ya. This one is latent heat. Nah, kalau miring gini, nah ini heat biasa. Jadi kalau miring-miring itu panas yang digunakan untuk meningkatkan suhu. Kalau misalnya grafiknya dia datar, itu panasnya adalah panas yang digunakan untuk merubah benda, merubah wujud benda atau merubah fase benda. Nah, pertama kita dari AB dulu, ya. Dari AB, ya. Nah, dari AB. Ini heat biasa, ya, bukan latent heat. Nah, ini ceritanya S-nya dipanasi dari -10 ke 0, ya. Jadi dari -10 ke 0. Nanti dari 0 ke 30. Nah, yang pertama adalah dari -10 ke 0. Nah, kita menggunakan, kita anggap ini QAB, ya. M, C, delta T. Nah, M-nya adalah M-ice, ya. M-ice, karena kan masih dalam bentuk S, ya. C-nya adalah C-ice, delta T. Nah, M-ice, the mass of ice is 500 gram. Oh, berarti dia setengah kilo, ya. Nah, times the sea ice. Sea ice is 2,100. Nah, delta T, ya. Delta T means dari -10 ke 10 kan dia naik 10, ya. Nah, berarti delta T-nya adalah 10. Langsung aja, ya. Nah, ini jawabannya adalah 0,5 kali 21.000. Berarti berapa ini? 10.500, ya. Joule. Nah, ini, ya. Benar, ya, 10.500. Nah, jadi untuk meningkatkan suhu es dari -10 ke 10, ya, suhu di mana esnya itu memiliki massa 0,5 gram, itu menggunakan 10.500 joule, gitu, ya. Nah, tapi belum selesai, ini kan masih yang AB. Nah, sekarang kita masuk ke yang GC. Ini saya copy lagi. Okay. Now we are talking about line BC. Ya. Tadi kan sudah naik suhunya menggunakan MC delta T. Nah, sekarang dirubah dari B ke C, ya. Jadi saat di B itu dia masih dalam fase solid, ya. Jadi S yang di B itu fasenya masih padat. Nah, sementara di C, ya, jadi selama 40 menit, ya, selama 40 menit itu adalah proses perubahan dari padat menjadi cair. Ini menjadi solid, dari solid menjadi cair, ya, liquid. So this one is liquid. Ya, on point C, so B into C, ya. The B is solid, and then the C is liquid. Key EC, ya. We use latent heat formula. Nah, kita menggunakan rumus panas laten. Rumusnya M dikali L, ya. Nah, karena kita lebur, ya, meleleh, kita menggunakan kalor lebur es. Ini ada kata-kata kalor lebur es. Jadi kalor yang digunakan untuk melelehkan es. Karena nanti juga ada L steam, ya.
L dan sebagainya ya. Ya. Ini A, B, C, D. Langsung aja ya, masa S tadi berapa? Kalau masa tetap sama. Ya. Awalnya dia menggunakan 500 gram, ya seterusnya pasti 500 gram. Gitu ya. Masanya 0,5. Nah, L kalau lebur S ya, 336.000. Berarti berapa ini? 336 bagi 2. 336 bagi 2. 168. Joule. Nah, ini adalah kalor yang dibutuhkan untuk merubah dari es padat menjadi cair ya atau air gitu ya. Oke, so this one is for QBC. And now CD ya. Nah, CD. Nah, kalau di C ini kan sama-sama sudah liquid ya. Di C liquid, di D juga liquid ya. Nah, cuma bedanya kalau di C temperaturnya adalah 0 ya. Temperaturnya adalah 0 derajat Celcius. Meanwhile, on the D, the temperature is ini TC, ini TD, 30 derajat Celcius. Nah, ini delta T-nya adalah dari 0 ke 30, berarti delta T-nya adalah 30. Kita pakai rumus, kalau meningkatkan suhu, menurunkan suhu, itu pakainya Q sama dengan MC delta T ya. Nah, karena tadi yang di titik C kan dia sudah berubah dari es menjadi air. Nah, ini berarti masanya masa air ya. C-nya C air juga. Nah, delta T-nya 30. Nah, masa air berapa? Tetap ya, masa air tidak kemana-mana, karena tetap di situ, berarti yang es setengah kilogram menjadi air, itu juga setengah kilogram. So, the mass for water is similar with the mass of ice. Ya. Jadi ini tetap 0,5 kilogram. Nah, C water, ya. The specific heat of water is 4,200. Ya. 4.200. Nah, delta T 30. Nah, ini berapa ini? 0.5 times 63,000. 63,000 joule ya. This one is for CD. Nah, karena pertanyaannya berapakah kalor yang dibutuhkan untuk proses A, B, C, D, ya berarti Q A B C D equals to Q A plus Q B Q A B plus Q A B C D C D plus Q A B B C ya. B C plus A B B C C D ya. Nah, ini berarti tambahkan aja semua ya. 10.500 ya. 10.500 time 16.800 tambah 63.000. Nah, jawabannya adalah ini ya 241.500. 241.500 joule. Nah, ini adalah kalor yang dibutuhkan. Nah, ini adalah kalor yang dibutuhkan untuk meningkatkan suhu ya dari es pada minus 10 derajat Celcius sampai dia menjadi air yang suhunya 30 derajat Celcius. Gitu ya. Jadi butuh segini gitu ya. Nah, kalau misalnya kita oke ya, jadi ya gini aja. Jadi tadi untuk yang di
di AB, BC, and Q, CD. Ya. Nah, untuk BC 16.800. Nah, kemudian untuk yang QCD 63.000. And then for the QAB 10.500 ya. Nah, ini kan kalau ditambah 241.500 ya. 241.500 joule. Nah, ini dari A, B ke CD gitu ya. Nah, tadi kan di sini untuk meningkatkan, jadi ini ada S ya. Ini pakai S, pakai biru. Nah, ini ada S gitu ya. S-nya 0,5 kg. Suhunya awalnya minus 10 ya. Minus 10 degree of Celsius gitu ya, dan solid ya. Nah, ini dengan menggunakan kalor sebesar 10.500 dia berubah gitu ya. Menjadi ya, masanya tetap 0,5 kg, suhunya menjadi 0 derajat Celcius, tapi dia masih solid gitu ya. Nah, sekarang untuk yang ini ya, dia 0,5 kg, T-nya adalah 0 derajat Celcius, solid. Nah, digunakan 16.800 ya, benar ya? Nah, 16.800 ya. 16.800. 168.000 maksudnya ya. Nah, dengan menggunakan kalor sebesar ini ya, prosesnya dilanjutkan. Dari yang seperti ini menjadi air ya. Nah, airnya adalah tetap 0,5 kg, tapi dia sudah jadi cair ya, atau liquid ya, atau liquid ya. Dan suhunya tidak ada penambahan, ya, tetap 0 derajat Celcius. Nah, untuk yang di sini, ya, karena dia bukan laten ya, jadi yang laten itu cuma yang ini ya, ini laten heatnya di sini doang. Nah, sementara untuk yang QCD ini ya, dia itu meningkatkan suhu ya, dari air ya, water ya, liquid ya, dari suhunya 0 derajat Celcius menjadi air juga masih air, fasenya liquid, tapi suhunya adalah berapa tadi? 30 derajat Celcius ya. Kalau kita lihat di grafiknya tadi. Nah, ini ya, menuju ke 30 derajat Celcius ya. It's 30 derajat Celcius ya. Nah, misal gitu ya, misal padahal dibutuhkan sebesar ini ya untuk meningkatkan suhu es setengah kilogram ya, suhunya minus 10 derajat Celcius menjadi air 30 derajat Celcius, fasenya cair. Itu butuh segini besar. Nah, kalau misalnya saya memberi hanya katakanlah 5.000 gitu ya. Misalnya saya hanya memberi 5.000 derajat 5.000 joule ya. Misalnya saya hanya memberi 5.000 joule ya. Nah, berarti kan cuma bisa sampai sini aja gitu ya. Bahkan apa namanya tidak bisa jebol ya. Maksudnya targetnya yang tadi minus 10 dipanaskan sampai 0 itu tidak tercapai ya, kalau hanya saya memberikan 5.000 joule. Jadi targetnya tadi ingin mencairkan belum bisa karena butuhnya minimal 10.500 untuk bisa meningkatkan suhu sampai 0 derajat ya, tapi saya hanya memberi 5.000 ya, berarti cuman mentok aja gitu ya, mentok sampai di sini. Tuh. Ya, jadi intinya begitu ya untuk
latent heat ya. Kalau misalnya masih kurang paham, nanti bisa dicek di video-video YouTube selain punya saya. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Thanks for your attention. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.